Oke, selamat bertemu kembali di kuliah fungsi kompleks. Kali ini kita akan membahas mengenai Dirac-Tyler. Jadi Dirac-Tyler ini sebetulnya sudah pernah dibahas di kalkulus ya. Sekarang kita akan mencoba membahasnya di fungsi kompleks. Nah, jadi kalau di bagian sebelumnya itu kita mulai dengan deret pangkat ya. Kemudian biasanya kita mau mencoba mencari penjumlahan itu menjadi suatu fungsi yang nilainya sama dengan deret tersebut di suatu daerah tertentu ya. Tentu saja di daerah konvergensinya. Nah, misalkan saja ya ini harusnya AN sama dengan 1, maka kita akan memperoleh bahwa penjumlahan 1 plus Z kuadrat dan seterusnya akan menjadi 1 min seperset, dan ini sudah kita kenal di SMA yaitu sebagai deret geometri. Nah, sekarang sebaliknya misalkan diketahui Fz akan dicari satu deret ya, satu deret sehingga jumlahnya ini nilainya sama dengan fungsi itu ya. Tentu saja sekali lagi tidak di seluruh bidang kompleks, tapi cukup di daerah konvergensinya. Nah, jadi bagaimana mencari koefisien itu ya, tentu saja kita bisa melihatnya sebagai berikut. Kalau Fz itu kita tulis sebagai seperti ini, kita ingin mencari A0, A1, dan seterusnya, ya, maka substitusikan aja Z sama dengan Z0, maka ini hilang, 0, sehingga A0 itu adalah Fz0. Nah, kemudian turunkan nilai Fz. Dengan A0-nya sudah diketahui, toh juga kalau diturunkan akan hilang. Jadi tinggal A1 plus 2A2 plus 3A3 ya. Yang berasal dari derajat 3 yang sekarang sudah menjadi derajat 2. Nah, sekali lagi substitusikan Z sama dengan Z0, maka ini hilang, hasilnya A1 itu adalah F aksen Z0. Nah, dengan cara yang sama, turunkan, substitusikan, kita akan dapat memperoleh nilai A2, A3, dan seterusnya. Nah, tetapi kita akan melihat ini pada fungsi kompleks dengan cara lain. Jadi, misalkan F itu analitik di daerah ya, region omega, dan Z0 itu di dalam omega, tentu saja dia harus buka ya. Misalkan pula BR0 adalah cakram terbesar ya, dengan cakramnya itu masih masuk di dalam daerahnya tersebut. Nah, kemudian kita akan mempunyai Dirac-Tyler di mana Fz itu dapat ditulis sebagai penjumlahan dari Fn Z0 n faktorial Z min Z0, dan kita akan melihat bahwa deret ini berlaku bagi daerah konvergensinya adalah R, dan R itu adalah cakram yang terbesar sehingga dia masih masuk di sini. Ya. Jadi buktinya lebih elegan karena kita tidak melihat dari deretnya, tapi kita lihat dari rumus integral Cauchy untuk Fz. Jadi buktinya misalkan rho itu lebih kecil R, dan maka kita lihat bahwa B rho Z0 itu subset dari ini ya, untuk menjamin bahwa tidak sampai pada batas ya. Kalau sampai pada ini bisa sampai pada batas, dan batasnya buka, nilainya tidak ada ya. Nah, berdasarkan rumus integral Cauchy kita telah mempunyai bahwa Fz itu dapat ditulis seperti ini ya. Nah, ini mungkin nanti kita ganti dengan yang lebih kecil, yaitu R misalkan itu. Ya. Nah,
Buktinya yang tadi itu ya, kemudian saya ambil R ya, yang lebih besar dari rho tetapi lebih kecil dari R. Jadi seperti ini, rho-nya ada di dalam sini. Kita akan melihat nanti setnya itu cukup di dalam rho dan integrasinya kita lakukan terhadap R yang agak besar ya. Dan R itu kita lihat yang terbesar ya, jadi semuanya sekarang ada di dalam ini. Nah, berdasarkan rumus integral Cauchy kita punya ini ya, punya bentuk seperti ini ya, jadi R-nya begitu. Nah, kemudian kita akan mengganti ini ya dengan bentuk deret geometri ya, jadi dikurangi Z0, di sini ditambah jadi hilang ya, kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian kita gunakan bahwa perlu diberikan catatan bahwa nilai ini harga mutlaknya kurang dari 1 ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi R-nya itu adalah lebih besar dari rho, rho-nya itu hanya sebagian begitu ya. Jadi nah, kemudian W-nya itu kan berada di sini ya, W-nya di sini. Jadi kita akan punya bahwa Z min Z0-nya itu lebih kecil dari W min Z0 ya, karena W-nya di sini ya. Dan Z-nya ada di dalam ini. Oleh karena itu Z dikurangi Z0 dibagi W min Z0 itu modulusnya kurang dari 1. Oleh karena itu kita bisa berbicara mengenai deret geometrik ya. Jadi ini kurang dari 1. Nah, itu yang kita punya, tinggal di bentuk ini kita ganti dengan bentuk seperti ini. Hasilnya kita substitusikan, dan ini kita melihat bahwa integral dengan sigma bisa ditukar. Kemudian integralnya terhadap dw, oleh karena itu Z min Z0 itu bisa keluar dari integral ya, integralnya masuk begitu. Jadi kita peroleh bahwa Z min Z0 itu tidak ada W-nya, jadi dia bisa keluar. Yang ada W-nya tentu tidak bisa keluar dari tanda integral ya. Dan karena konvergensi uniformnya, integral dengan sigma ini boleh ditukar, dan kalau kita lihat bentuk ini adalah berkaitan dengan turunan ke n ya, tapi jangan lupa ada faktor n faktorial ya. Jadi di bab 3. Nah, saya kira